Simposium 2 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ana Rima, spesialis paru konsultan onkologi FISR. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Ana Rima, spesialis paru konsultan onkologi FISR, meraih gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dokter spesialis pulmonologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dokter spesialis konsultan onkologi toraks pada tahun 2012. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muad di Surakarta, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Surakarta, dan merupakan Ketua Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UNS. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PDPI Cabang Surakarta. Baiklah, kepada Dr. Ana, kami persilahkan dengan segala hormat, Dok. Ayo, Ana Rima. Maaf, sorry internetnya kurang stabil, saya betulkan dulu. Oke, terima kasih dokter. Berikut kita memulai yang pertama. Di sini ada Profesor Dr. Elisna Sahrudin, PhD, spesialis paru konsultan, dan Profesor Dr. Anwar Yusuf, spesialis paru konsultan FISR, dengan topik kanker paru, jadi karena saat ini kanker paru ini semakin banyak kasusnya dan sering datang sudah terlambat, nih Prof. Jadi di sini untuk teman-teman GP saya rasa sangat perlu, kelihatannya kanker paru untuk spesialis di rumah sakit GP untuk bukan dan pelaksanaan dan mendeteksi dini itu ternyata sangatlah penting. Jadi dari PDPI di sini kita akan share judul-judul tentang nodul paru dan bagaimana screening kanker paru supaya aware tentang kanker paru ini. Kami undang pembicara pertama, Profesor Dr. Elisna Sahrudin, PhD, spesialis paru konsultan, dengan judul nodul paru. Saya persilakan. Berikut adalah CV Prof. Elisna. Saya tidak bisa melihat atau terlalu kecil itu, Prof. Atau bisa dibaca sendiri dari sana ya. Dari saya tidak bisa tampak di sini. Oh, mata. Ya, ini terlalu ada bisa ini enggak ya? Screen-nya itu screen pembicara gitu. Ini screen semuanya nampak di kita, jadi nggak bisa baca. Nah, udah, tolong profesionalnya. Prof. Elisna udah beken lah. Tolong Rauda, screen-nya dibuat screen pembicara supaya bisa dibaca. Terlalu kecil. Ya, jadi Prof. Elisna ini mungkin untuk dokter dari PDPI semua sudah mengenal, Prof. Beliau adalah pakar onkologi toraks dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Di sini sudah agak jelas sedikit, beliau menamatkan, maaf belum bisa terlihat. Nanti saya baca aja. Saya SMA di Bukit Tinggi, saya Bukit Tinggi. Mungkin kalau saya ini bisa baca ini enggak? Iya, Prof. Enggak, Prof. Saya enggak bisa lihat. Kalau ini bisa lihat enggak? Penerima. Belum. Minta. Panitia. Kalau di sini full screen dong. Ya, saya full screen, ini tadi masih muter terus. Panitia. Sudah dibaca. Izin masih yang belum screen. Full screen dong. Di share belum full slideshow, Prof. Bikin slideshow, ya. Sudah, Prof. Ya, terima kasih. Ya. Ini banyak sekali kalau dari Prof. Elisna saya
ini kan aja, beliau adalah pulmonologis tahun 2000 sebagai dokter spesialis paru, lalu konsultan onkologi toraks pada tahun 2007 dan 2017 dari Singapore International Foundation Course melakukan General Palliative Care. Saat ini beliau sebagai, wah banyak sekali nih, beliau adalah reviewer berbagai jurnal kedokteran, dari jurnal Indonesia, jurnal kedokteran Departemen Pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Lalu enggak terlalu jelas saya lihatnya saat ini sebagai pekerja kecil, Prof. Executive Director yang terakhir aja nggak kelihatan depannya. Executive Director of Research of Indonesian Association of Study of Thoracic Oncology. Ya, ini adalah perkumpulan ini ya, Prof. Peneliti di bidang onkologi toraks. Ini keren sekali, Prof. Sebagai presidennya ini. Organisasi beliau sebagai PDPI, IASLC, IASTO. Enggak kelihatan dari POI terutama, lalu dari IASTO tadi. Slide kedua ada, Prof. Ya, itu aja. Satu slide saja, Prof. Ya, masuk, boleh masuk? Ya, terima kasih, maaf. Ya, monggo silakan, Prof. Maaf ya, tidak terlalu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah, dan terima kasih, bukan terima kasih ya, sudah ditugaskan oleh PDPI untuk membawa berpartisipasi dalam Medical Studium General 2022 dengan nodul paru. Cuma settingnya adalah kanker paru, ya. Jadi saya agak khusus membicarakannya. Nah, ini kenapa kanker paru diletakkan yang di pertama? Apa persoalan kanker paru di Indonesia? Itu penting diketahui oleh semua sejawat. Dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua sana harus tahu masalah kanker paru adalah bahwa ternyata insiden atau kasus kanker paru merupakan jenis kanker kedua terbanyak setelah kanker payudara di dunia. Kasus terbanyaknya itu pertama memang kanker payudara pada perempuan, kemudian yang kedua adalah kanker paru pada kedua berdasarkan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Indonesia data ini menyatakan bahwa kanker paru jenis kanker terbanyak setiap tahunnya, kasus baru itu per tahunnya, itu ditemukan setelah kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan. Kalau tidak membataskan jenis kelamin, kanker paru itu ranking 1. Tetapi jika berdasarkan jenis kelamin di dunia maupun di Indonesia, kanker paru adalah jenis kanker terbanyak. Kanker paru itu posisinya dalam 10 terakhir tidak tergoyang, ya. Kemudian kalau kita lihat masalah kanker paru yang lain adalah bahwa tren, ya. Di Amerika data itu dalam 10 tahun terlihat tren menurun, ya. Kanker paru itu menurun di Amerika. Kenapa bisa menurun? Sedangkan di Indonesia tidak menurun, terus meningkat jumlah kasusnya. Di Amerika kenapa bisa menurun? Kalau kita lihat adalah karena sistem pencegahan berjalan baik. Aturan tentang rokok itu jelas, ya. Tidak ada orang yang beli rokok sembarangan, umur mesti tertentu. Tempat jualan rokok tertentu, tidak ada ketengan, nggak boleh beli ketengan, ya. Kalau di Amerika itu jelas. Kemudian tempat merokok juga jelas, mana yang boleh, mana yang tidak. Area rokok itu yang bebas rokok itu jelas. Kemudian pembatasan paparan penyebab kanker lainnya, misalnya asbes. Jadi kalau di Amerika kalau rumah itu mengandung asbes langsung suruh bongkar, karena asbes adalah salah satu penyebab kanker paru. Kemudian radon. Di Amerika radon itu juga dijelaskan. Kenapa, Rauda? Dengar suara saya? Suara saya jelas nggak? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Radon itu adalah zat alami yang sebenarnya diukur. Kalau dia melebihi paparannya, melebihi level yang berbahaya, di Amerika radon itu menyebab kedua setelah asap rokok. Jadi jelas, ya, dan lain-lain banyak aturan baik di Amerika. Salah satunya lah di Amerika mereka melakukan screening dan deteksi dini. Dengan demikian kanker paru, angka kematian di Amerika itu menurun dalam 10 tahun. Karena kita kalau di Indonesia ini meningkat terus gitu. Jumlah kasus meningkat, jumlah kematian itu meningkat. Karena kenapa? Usaha di Indonesia tidak ada untuk ke arah itu. Nah,
Lalu upaya apa yang harus dilakukan untuk menurunkan insiden itu? Upaya apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia ini? Jangan cuma cinta NKRI harga mati ya. Enggak. Jadi ada juga orang yang mati karena kanker paru, apa yang harus kita lakukan supaya yang lain jangan jadi korban seperti itu. Maka melakukan upaya pencegahan, apa mungkin? Sebenarnya kalau kita lihat usaha pencegahan tidak berjalan di Indonesia. Belum berjalan. Belum berjalan ya tidak optimal kalau disebut ya. Kalau usaha pencegahan nggak berjalan karena rokok menjadi sumber keuangan kita, lingkungan ya begitulah seperti itu, maka kita usahakan mengendalikan faktor risikonya. Kalau nggak bisa mencegah, nggak bisa bilang kamu nggak boleh merobohkan ini begini, maka usaha pengendalian faktor risiko yang bisa berlaku perorangan. Apa sih faktor risiko kanker paru? Pertama umur ya. Ini ada faktor yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kontrol. Umur tidak bisa kita kontrol. Kanker adalah penyakit umur. Semakin tinggi umur orang, maka resikonya untuk kena kanker jenis apapun akan meningkat. Itu nggak bisa dikontrol ya. Udah, itu nanti jatuhnya ditakdir. Kanker dalam keluarga, riwayat kanker dalam keluarga itu juga nggak bisa dikontrol. Itu karena nasib ya, jatuhnya takdir. Kalau di keluarganya ada yang kanker, maka resiko dia lebih meningkat dibandingkan orang dalam keluarganya tidak ada riwayat kanker. Kemudian riwayat kanker sebelumnya. Sering kita temukan setelah 5 tahun dia kena kanker, kemudian dia masih kena kanker paru lagi. Jadi ada riwayat kanker kedua. Ya. Yang lain adalah, yang dapat dikontrol adalah karsinogen di tempat kerja. Bisa dikontrol, dipakai APD orangnya, atau tempat lingkungannya dibuat jadi bebas dari karsinogen. Penyakit paru kronik bisa dikontrol sebenarnya. Dia jangan kena TB, jangan kena penyakit kronik paru lainnya. Ya. Kemudian polusi indoor, radon kita mengukurnya alatnya belum ada. Kalau ada pun mahal. Asbes kita masih banyak perumahan yang menggunakan asbes sebagai atap atau sebagai dinding rumahnya. Kemudian bekas rokok yang utama. Faktor risiko yang utama adalah rokok. Rokok itu apakah dia perokok aktif, perokok pasif, ataupun dia bekas perokok. Di Indonesia, di dunia dianggap bekas perokok itu sampai 15 tahun, masih berisiko. Jadi kalau dia perokok dan sudah berhenti merokok, tapi di bawah 15 tahun dianggap dia masih berisiko. Nah itulah pengendalian yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita lakukan pengendalian ini, kita harapkan angka 10 tahun itu akan landai. Paling tidak, kalau tidak bisa menurun akan landai. Kalau tidak melakukan itu, jangan harap tren kanker paru akan menurun. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Ya. Kemudian hal lain apa? Kalau dia punya sesuatu, lakukan screening. Nanti Prof. Anwar akan cerita secara mendalam melalui screening. Nah, screening yang dipaparkan ini apa? Karena kita sedang mengajukan ke BPJS dan Kemenkes supaya screening ini bisa dibiayai. Karena nggak semua orang mampu untuk melakukan screening dirinya. Jika dia, siapa yang kita screening? Dia kelompok risiko tinggi. Ya, kalau kelompok risiko, orang yang tadi yang punya faktor risiko namanya kelompok risiko. Kelompok risiko tinggi ini berkenaan dengan pengajuan PDPI ke arah ke BPJS dan Kemenkes supaya bisa dibiayai. Kelompok risiko tinggi, tapi belum ada gejala. Dan teknik yang dilakukan dengan low dose CT. Nanti Prof. Anwar mungkin bicara lebih luas. Ini khusus screening yang kita ajukan ke BPJS dan Kemenkes supaya bisa dibiayai screening. Nah, siapakah kelompok risiko tinggi? Yaitu usia 45 tahun dan dia perokok. Mau aktif, pasif, atau bekas perokok di bawah 10 tahun. Dia itu risiko tinggi. Yang kelompok kedua adalah usia 40 tahun, riwayat kanker paru dalam keluarga. Jadi bukan kanker saja, kanker paru dalam keluarga. Itu kita sebut sebagai kelompok risiko tinggi. Nah, kalau ada grup A atau grup B, apalagi dia grup B tapi dia juga merokok, maka dia menjadi lebih berisiko. Lakukan CT scan, kemudian ketemu nodul. Nah, dari CT scan ketemu nodul, maka dilakukan prosedur diagnosis untuk kanker paru. Tapi ada ketemu bukan nodul, tapi kelainan yang lain ya di paru, maka dilakukan prosedur untuk penyakit lain. Jadi bukan untuk kanker paru prosedurnya. Kalau normal, kita minta dia 2 tahun lagi lakukan screening. Ini ingat aja faktor risiko. Ini bukan untuk secara umum yang nanti Prof. Anwar paparkan. Ini khusus program yang kita ajukan oleh PDPI dan IASGO kepada BPJS supaya mudah-mudahan kalau dia memenuhi kriteria ini bisa dibiayai oleh BPJS. Karena BPJS minta, masa semua orang di screening nggak sanggup dong, bangkrut. Makanya kita menentukan faktor risiko tinggi. Oke.
Kemudian apalagi masalah kanker paru, sebagian besar kanker paru ketemu dengan stage lanjut. Padahal stage lanjut itu mempengaruhi angka tahan hidup, angka harapan hidup. Itu jelas ya. Kalau ketemunya stage awal, harapan hidupnya insya Allah kalau diobati dengan benar, itu akan lebih panjang. Tapi karena sebagian besar datang dengan stage lanjut adalah stage 3 dan 4, maka angka tahan hidup itu pendek. Bukan hanya Indonesia, di dunia. Sama. Ya. Kalau datangnya stage lanjut, angka tahan hidupnya akan meningkat. Apalagi kalau dia tidak diobati. Dan ternyata kanker paru penyebab kematian tertinggi dalam kelompok kematian akibat kanker. Tadi disebut kalau insiden, dia nomor 2 di dunia, nomor 3 di Indonesia, tapi kalau kematian, dia nomor 1 di dunia dan di Indonesia. Dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup tadi? Pertama, kelompok faktor risiko harus dikenali dirinya masing-masing, kita masing-masing. Dokter umum harus menjelaskan ya, sejawat yang di daerah. Kalau hanya faktor risiko yang hanya 8 tadi harusnya tahu, oh ini orangnya faktor risiko ada. Gitu. Jika dia faktor risiko, kemudian dia mempunyai gejala respirasi. Gejala respirasi nggak banyak-banyak mikirin batuk darah, sesak napas, nyeri dada. Kalau ada gejala itu, maka dilakukan deteksi dini. Kalau tadi belum ada gejala, dilakukan screening. Kalau sudah ada gejala, disebut dengan deteksi dini. Jadi bedanya di situ ya, tanpa gejala. Tapi sama-sama faktor risiko. Oke. Dan deteksi itu apa? Jadi apa yang dilakukan adalah kalau ada gejala respirasi, maka diharapkan nanti deteksi dini itu kalau ketemu pun dia stage awal, stage 1, 2. Tadi ingat target kita dari sini adalah untuk meningkatkan angka tahan hidup. Stage dini itu apa? Belum ada keterlibatan getah bening, jadi masih berbentuk 1 aja ya. Belum ada lesi metastasis. Nah ini ada chart di sini, misalnya kalau dia ada faktor risiko, ada respirasi simptom, gejala, maka dilakukan pemeriksaan fisis dan fototoraks saja, nggak perlu CT scan langsung. Kalau nampak tumor itu bisa nodul, bisa massa, dilakukan prosedur diagnosis. Kenapa langsung? Karena dia tadi sudah bergejala, berbeda dengan screening. Ya. Kalau dia ternyata prosedur diagnosisnya bisa dia kanker paru, dia bisa bukan kanker paru walaupun tumor, ada jenis yang lain, ya. Ada tuberkuloma, ada mikosis, macam-macam. Kalau bentuknya abnormal tapi tidak tumor, maka boleh dilakukan evaluasi dengan treatment. Misalnya curiga, oh ini mungkin pneumonia, terapi dulu pneumonia. Oh ini mungkin obat TB, kasih dulu obat TB. Tapi tidak boleh berlama-lama. Kalau begitu dalam rangkaian, kalau pneumonia kita kasih 1 minggu, kalau TB kita kasih 1 bulan, kalau nggak ada respon, langsung prosedur diagnosis harus dilakukan. Ya, jelas. Nah, sekarang masuklah nodul paru. Apa sih nodul paru? Tadi ada tumor. Tumor itu bisa nodul, bisa massa. Kalau dia kurang dari 3 cm, kita sebut nodul. Kalau lebih dari 3 cm, disebut dengan massa. Itu terminologinya orang radiologi. Jadi, sayangnya, kalau dengan fototorak, itu hanya bisa mampu mendeteksi kalau dia bukan sentral. Kalau di sentral, dia superposisi. Ya. Kalau dia di periferi bisa dilihat, tapi ukurannya lebih dari 2 cm baru bisa dilihat secara umum oleh radiologi ya. Harusnya ini kan kompetensinya GP juga. Dokter umum harusnya bisa melihat hal seperti ini. Tapi ada keterbatasan tadi kalau dia di sentral kita bisa nggak lihat. Atau dia supervisi dengan mediastinal atau di belakang jantung itu nggak terlihat. Prinsipnya nodul adalah jika ukurannya kurang dari 3 cm. Kalau ada nodul itu bisa dibagi 2. Ada yang non-neoplastik, tidak berkaitan dengan tumor, dan ada yang neoplastik yang bisa berkembang ke arah keganasan. Lihat ya cat saya ini, kalau dia bukan berkaitan dengan kanker, maka bisa disebabkan oleh infeksi, atau inflamasi, atau peradangan, atau skar. Orang yang kena COVID sekarang bisa bentuknya nodul ya. Bagian kecil pada long COVID itu, tampakan radiologinya malah nodul. Bukan semua nodul itu ke arah kanker. Tapi ingat yang tadi, kalau dia kanker, bisa saja dia kanker itu kanker primer di paru, bisa juga kanker sekunder atau metastasi dari tempat lain ke paru. Ya kalau nodul, ya ingat tadi nodul.
Kalau dia infeksi, paling banyak kita temukan adalah tuberkuloma sebenarnya. Makanya perlu kenali pasiennya. Pasiennya punya faktor risiko untuk kanker paru tidak? Kalau tidak punya risiko kanker paru, misalnya usia muda, tentu kita memikirkan itu tuberkuloma. Atau dulu dia pernah TB, maka kemungkinan itu adalah tuberkuloma. Pneumonia juga bisa berbentuk nodul ya. Kalau inflamasi misalnya sarkoidosis ya, sarkoidosis itu agak mirip dari TB paru gitu. Kan misalnya dia pernah infeksi dulu atau kecelakaan dulu atau apa bisa aja sekarang membentuk. Tapi kalau kita radiologi bisa melihat ini adalah nodul karena jinak atau tidak jinak. Ini saya harap chart ini jelas ya, nodul itu dibagi dua. Bisa ke arah keganasan, bisa tidak ke arah keganasan. Itu harus dipisahkan. Kalau nodul, maka untuk menentukan ini ke arah keganasan atau tidak, maka pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dokter umum harusnya piawai dalam hal ini. Ya ditambah dengan foto torak. Dua ini saja, dokter paru sudah bisa menentukan orang ini ke arah mana pergi. Ke arah keganasan atau tidak. Jadi nggak ada alasan, oh kalau ada nodul langsung kirim. Perkaya ilmu kita, supaya kita mengirim pasien itu sudah jelas, kita mau diapain sama dokter spesialis parunya nantinya. Gitu. Dan jangan mengirim pasien dengan hormat, mohon konsul, ini, terus adakah kelainan di tempat saudara, itu bukan bahasa kedokteran ya. Kalau kita sebenarnya saya temukan ini, saya lakukan pemeriksaan ini, bagaimana tindak lanjut bagi TS, gitu ya. Jadi konsul itu ada bahasanya yang ilmiah, gitu, jangan hanya lepas tangan gitu, nggak boleh. Yang pertama, dalam analisis, adakah gejala infeksi akut ketika dia difoto? Kalau ada gejala infeksi akut, mungkin kita harus mikir yang tadi, karena ada capnya tadi ya, kalau ada infeksi akut, kalau mungkin pneumonia, mungkin tuberkuloma. Apakah punya faktor risiko kanker paru? Kalau punya faktor risiko kanker paru, jangan berlama-lama menangani nodul. Oh ini mungkin TB, diobati 6 bulan, udah telat, nanti dokter paru udah telat. Jadi harus tahu faktor risiko tadi, ya. Sebenarnya riwayat penyakit sebelumnya, pernahkah dia TB paru? Atau pernahkah dia kena kanker? Itu jadi penting ditanya. Dalam anamnesis itu penting. Atau dia punya komorbid, dia ada DM. Ada DM, ada gambar ini, kemungkinan TB banyak. Pada DM itu, sahabat akrabnya DM itu adalah tuberkuloma. TB paru itu sahabatnya. Jadi jangan lupa nanya. Orang SIDA jangan lupa memikirkan soal TB. Jadi jangan juga semua divonis sebagai vonis ya. Bahasa awam itu vonis. Sebenarnya saya selalu marah. Saya dokter nggak pernah memvonis orang. Saya hanya menegakkan diagnosis. Ya dok, saya divonis dokter itu saya kanker paru. Enggak benar. Dokter tidak pernah memvonis. Dokter bukan hakim, bukan jaksa. Jadi kita hanya menegakkan diagnosis. Kita mengkonsul, jangan memvonis. Mendiagnosis pasien dengan ini. Toh diagnosis harus ada diferensial diagnosis. Kita berarti pemeriksaannya si GP-nya itu sudah memikirkan ke arah mana perginya. Dan nodul paru itu secara foto toraks sebenarnya kalau kita biasa itu kita bisa lihat ini jinak atau ganas. Ya, kita tahu kalau dokter paru tahu dia foto aja tahu oh ini jinak sih ini nodul tapi jinak. Kalau ini ganas, apalagi radiologi tahu persis. Tapi GP tentu perlu belajar, oh ini arahnya ke jinak. Kalau dia mulus, bulatnya mulus gitu, tidak ada hal yang lain, dia hanya soliter nodul, maka kemungkinan dia jinak. Ya, soliter atau multiple. Itu juga perlu diketahui. Jadi arah dari foto torak atau CT scan kita bisa menentukan. Apakah ada kelainan lain? Misalnya massa ukurannya lebih dari 3 cm, dia tidak nodul lagi. Jadi jangan perlakukan semua sebagai nodul. Kalau ukurannya lebih dari 3 cm, kita sebut dia massa. Massa itu kita lebih cepat mengkonsul, jangan menahan lagi. Ada pembesaran kelenjar getah bening kalau di CT scan ya. Kita juga menghimbau Piasto sendiri sudah melakukan terus-menerus kepada dokter radiologi itu jelaskan ada nggak kelenjar getah bening. Kalau ada ukurannya berapa, kita minta jadi ketika hasilnya ada orang sudah memikir ini ke arah mana. Ada nggak efusi plora atau efusi terikat? Jangan mikirkan jinak kalau ada ini. Nanti jinak, insya Allah jinak. Tapi jangan memikirkan jinak kalau ada kelainan seperti ini. Ukuran lebih dari 3, ada keterlibatan getah bening, ada efusi plora, ada lesi meta di tulang, dinding dada, dan organ lain. Jangan memikirkan itu jinak. Kita akan melakukan prosedur lanjut untuk memastikan dia jinak atau tidak. Nah, kalau ada nodul paru, ini capnya yang diusulkan. Nodul paru itu kalau infeksi bisa pneumonia, antibiotik 5-7 hari. Kemudian evaluasi.
Kalau tidak ada respon, konsul. Prosedur diagnosis lanjut ya, itu dikonsul. Kalau kamu menganggap dia tuberkuloma, beri OAT 2 atau 4 minggu saja. Jika tidak ada klinisnya membaik, apalagi radiologisnya tidak membaik dan memburuk, maka harus segera ditindaklanjutkan. Kalau responnya bagus, tadinya nggak nafsu makan, tadinya kurus, berat badannya naik, itu berarti bisa lanjutkan obat TB-nya. Sambil prosedur yang lain harus dilakukan untuk memastikan. Kalau infeksi tidak ada, tapi faktor risiko ada, jangan ditahan. Langsung dirujuk untuk prosedur diagnosis kanker paru. Ini catnya clear ya, dari PDPI catnya clear seperti ini. Jadi nggak boleh saya obat TB itu sampai 6 bulan baru dirujuk, telat. Tadi ya, tadi nodulnya dilihat ini jinak atau ganas, itu ada karakteristiknya tadi. Dan yang paling penting ini, jangan mengobatin orang kemudian telat, karena kita terus-menerus mengobati saja. Dokter itu tugasnya mendiagnosis, kemudian menterapi, dan mengevaluasi. Penting, evaluasi itu penting. Jadi dokter itu istilahnya dulu candanya kita, jadi dokternya cuma dapat 1-2 pasien doremi gitu kan apa? Karena dia nggak evaluasi. Kalau dia evaluasi, doremi menjadi fasilitasi do, jadi pasiennya kan. Tadi datang evaluasi itu penting. Ya, jadi penting kalau ada nodul paru dievaluasi dan di follow up. Kalau nodul paru, prosedur diagnosis kanker paru gitu ya. Kalau biasanya kita tindak lanjut kalau dikonsul ke dokter paru, kita akan lakukan CT scan torak dengan kontras. CT scan torak dengan kontras. Kalau nodul tanpa kontras, kita nggak bisa memastikan ini ganas atau jinak. Radiologinya susah menentukan. Kemudian kan kita lakukan bronkoskopi dan memastikan ini ganas atau tidak dengan melakukan prosedur pengambilan spesimen. Kita macam-macam, ada bronkoskopi dengan TBLB, bisa core biopsi, bisa TBNA, bisa biopsi jarum halus, dan kita pastikan ini ganas atau tidak ganas dengan histopatologis. Banyak kasus nodul yang kita dapatkan, histopatologis menyatakan ini tuberkuloma, tapi ada kepastian ini bukan kanker, ini tuberkuloma, banyak kasusnya, banyak. Tidak semuanya kita tadi kita pastikan dia itu kanker. Ini salah satu contoh. Laporan kasus ada laki-laki 66 tahun, suku Tionghoa. Dia berobat ke dokter umum dengan batuk darah yang nggak masif ya, batuk darah. Kemudian dikasih OAT nggak respon. Nah dokternya ini bagus, 2 minggu nggak respon, masih batuk darah, dia konsul ke dokter spesialis paru. Dia langsung konsul di Lampung ya, ini orangnya di Lampung di spesialis paru. Kemudian dokter spesialis paru melakukan diagnosis lanjut. Pemeriksaan fisik karena dia hanya nodul dapatnya, yang hanya nodul, maka dia pasti pemeriksaan fisik normal-normal aja, kita nggak ketemu gitu ya, yang lain. Yang penting kita sudah screening orang ini. Apakah ada kegawatan? Kegawatan tidak ada, tapi penyulit ada karena dia batuk darah. Ya. Kalau batuk darah masif, kita sebut dengan kegawatan. Kalau dia hanya batuk darah, bukan masif, maka dia sebut penyulit. Yang lain nggak ada. Kemudian dilihat faktor risikonya. Ada tidak dia faktor risiko? Pada pasien ini ada. Dia perokok. Dia itu bekas perokok, baru berhenti 7 tahun, jadi masih di bawah 10 tahun, berarti dia masih masuk resiko. Kemudian riwayat kanker yang dulunya nggak ada, riwayat kanker dan keluarga nggak ada, pekerjaannya dia itu kerja di pabrik pemanggang kopi, jadi terus kan dapat polusinya, gitu ya, di tempat kerja, kita anggap dia punya risiko. Kemudian polusi di lingkungan rumah, karena atapnya genteng. Padahal orang Medan ngomongnya genteng. Jadi kita anggap dia berisiko untuk lingkungan rumah. Outdoor nggak ada masalah. Dia karena tinggal di pedesaan, jadi polusi nggak ada. Pernah penyakit TB nggak ada. Pernah PPOK tidak ada. Jadi dia punya faktor risiko, iya. Tadi umur ya. Umurnya 66, dia bekas perokok. Kerja di pabrik pemanggang kopi. Rumahnya ada atap genting. Dia punya faktor risiko lebih dari 1. Berarti kita perlakukan sebagai prosedur untuk kanker paru. Dan darah-darah yang lain bagus ya, tidak ada masalah. Foto toraksnya tidak dilampirkan, tapi dia menyatakan tidak nampak karena dia di tengah, jadi dia nggak nampak. Makanya tadi dokternya benar. Oke, gitu. Kalau itu Bapak karena batuk darah kebanyakan TB paru Pak, gitu kan. Diobatin 2 minggu, nggak respon, dia konsul. Ini benar dokternya nih, perlu dapat penghargaan dari IDI nih.
Kemudian dilakukan CT scan oleh dokter spesialis paru. Maka terlihat ada massa. Kalau dilihat di CT scan atas di kanan itu, yang sebelah kanan itu ada lobulatnya itu kecil dari 3 cm. Maka kita sebut dia nodul. Nodul adalah kalau dia ukurannya kurang dari 3 cm. Nah, kalau ini dokter, karena dia faktor risikonya ada, gambaran CT-nya seperti ini, kalau dokter paru langsung buat assessment-nya adalah kanker paru. Kalau dia kanker paru, maka stage-nya adalah T1, N0, M0. Masih stage yang rendah ya, T1 gitu. Kalau dari hanya CT scan, tapi dokter paru kan tidak berhenti di CT scan, harus dia pastikan, maka dilakukan bronkoskopi. Dari bronkoskopi ketemu massa infiltrasi menutup total pada menutup B6. B6 itu bronkus 6 ya, dekat intermedius itu. Maka dokter paru berdasarkan ini ada kelainan bronkoskopi, stagingnya berubah. Kalau dari CT scan saja tadi T-nya T1, kalau dari bronkoskopi itu T2. Tuh, ilmunya tinggi lagi ya. Ini kan dokter spesialis paru. Jadi kalau GP hanya tahu bahwa dari bronkoskopi dokter itu bisa menentukan staging juga. Ini udah staging berapa. Dari bronkoskopi kita temu dia itu T2, N0, M0. Kemudian dilakukan biopsi di daerah yang B6 tadi, infiltratif, ketemu sel ganasnya, karsinoma sel squamosa. Jadi diagnosis pastinya sudah tegak. Padahal tadi hanya nodul ya. Kalau dari foto toraks saja kita pegang, atau dari CT scan saja kita pegang, ini kita bisa masih gina atau enggak. Dengan bronkoskopi, dengan mengambil spesimen ini, sudah pasti walaupun dia nodul, dia adalah kanker paru. Dilakukan lagi pemeriksaan lain. Kan kalau itu masih dini ya ketemunya, maka dilakukan PET. Ya orang kaya ini, dilakukan PET CT. Dari PET CT ternyata ukurannya 2,7, tetapi ada kelenjar getah bening di hilus. Di hilus itu N1. Maka tegak diagnosis dari PET CT-nya kanker paru. Nah, ya, jadi sudah diagnosis pastinya, dapat jaringannya, dapat. Maka diagnosa kami adalah karsinoma sel squamosa. Tinggal 1. Karsinoma sel squamosa paru kanan, T2 dari bronkoskopi tadi T2, N1 ada kelenjar hilus, M0, stage 2B, karena performance status atau tampilan umumnya baik, ada 1, karena hanya cuma ada keluhan batu darah, maka rencananya tindakan bedah. Kenapa bedah? Ini saya sertakan chart, ini itu dokter spesialis paru sih ya, bahwa kanker paru itu berdasarkan stagingnya tindakannya ada gitu. Ada kanker paru bukan sel kecil, itu KPK-SK, itu kemoterapi. Kalau yang KPK-BSK, kanker paru bukan sel kecil, maka kalau stage 1 hanya bedah saja, stage 1B juga hanya bedah saja, kalau stage 2A bedah, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan. Pada pasien ini dia stage 2B, maka dia bedah, dilanjutkan dengan nanti setelah bedah akan dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan. Yang beruntung pasiennya karena dia stage awal, maka dia bisa dibedah. Kalau udah lewat dari stage 2 itu bedah hanya berlaku pada stage 3A, itu pun sebelumnya dilakukan kemoterapi dulu neoadjuvan. Jadi dokter parunya ini, dokter umumnya ini menyelamatkan pasien sehingga bisa dilakukan tindakan optimal untuk pasien. Stage awal dilakukan bedah. Sebagai kesimpulan, nodul adalah tumor paru dengan ukuran kurang dari 3 cm. Nodul soliter kebanyakan non-neoplastik, jadi kebanyakan jinak kalau hanya 1. Padahal kasus tadi cuma 1. Ya. Jangan menunda prosedur diagnosis kanker paru jika ditemukan faktor resiko. Jadi ada nodul, ada faktor resiko, jangan ditunda, langsung rujuk. Oke. Nodul soliter pada kanker paru merupakan stage awal. Tadi ada kasus ini ya, stage awal dan dapat dibedah. Kalau dia dapat dibedah, maka prognosisnya baik. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.